Selamat datang di channel Lembaga Strategi Nasional. Video berikut adalah video edukasi untuk memahami politik anggaran dengan membaca APBD secara sederhana. Silakan simak. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang kami hormati, Pak Sekwan serta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ibu Prof dari Ikuba selaku penyelenggara atau fasilitator kegiatan di malam hari ini. Bapak sekalian, pada prinsipnya izin Pak Wakil Ketua, Pak Klik, ini senior saya, walaupun tadi beliau sampaikan guru, dan sebenarnya beliau guru sebenarnya. Nah, malam ini sebenarnya diskusi. Kalau tadi Pak Klik singgung COVID-33, kemarin saya diundang juga dihubungi oleh beberapa pimpinan DPRD baik di Jawa luar Jawa soal Perpres 33 itu nasibnya seperti apa setelah Presiden melakukan penandatanganan, ya. Apakah sudah begitu Perpres diterbitkan itu langsung bisa dieksekusi atau tidak, gitu. Nah, saya kira jawaban yang konfirmasi soal turunannya itu besok Kementerian Dalam Negeri. Tapi fakta empirisnya hari ini bahwa Perpres itu belum bisa langsung diterapkan karena harus ada proses penyesuaian berkaitan dengan kebijakan lamsam di dalam lampiran Perpres tadi itu yang harus disesuaikan dengan kodifikasi dan nomenklatur di dalam SIBD-nya. Itu salah satu insight atau masukan ya, nanti di sesi besok dengan Kementerian Dalam Negeri kita bisa diskusikan. Nah, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bernostalgia sebenarnya soal bagaimana positioning RKPD Bapak Ibu semua di 2023, komitmennya yang akan ditindaklanjuti ke dalam APBD 2024, ya. Nah, saya ingin sedikit sharing soal mengingatkan kembali Bapak Ibu semua bahwa paradigma pengelolaan keuangan negara kita hari ini tentu sudah sangat berubah, ya. Perubahan-perubahan paradigmatik di dalam hal politik anggaran itu tentu harus direspon secara cepat, kemudian sangat implementatif, bahkan sangat taktis oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Saya mohon izin berdiri, Pak Ketua. Nah, saya di dalam dirinya untuk membicarakan soal mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, kenapa seringkali posisi DPRD di hadapan eksekutif itu seperti hubungan orang yang rungkat, misalnya begitu, ya, complicated gitu. Satu sisi secara konstitusi DPRD dianggap menjadi bagian di dalam penyelenggara pemerintah daerah, tapi satu sisi hubungan taktis antara eksekutif dan legislatif kalau dibaca di dalam runut, misalnya bagaimana tata kelola administrasi antara eksekutif dan legislatif mulai dari pembahasan RKPD, KUA, PPAS, ya, APBD perubahan sampai kepada penetapan APBD, hubungannya itu hanya dua yang muncul di situ. Yang pertama adalah negosiasi, ya. Kira-kira pokir kita yang 50-an orang, 45 orang ini dimuat di SIBD besok itu berapa? Itu pertama. Hubungan yang kedua adalah hubungan setengah kamar, ya. Lalu ini menunjukkan bahwa koridor hubungan itu sebenarnya tidak sehat, ya, sangat tidak sehat. Problem ini kemudian mau kita rubah sebenarnya, padahal ini desain kebijakan nasional bagaimana pemerintah Presiden Joko Widodo itu mengevaluasi 10 tahun pemerintah sebelumnya, lalu kemudian menyatakan bahwa sudah tidak zaman lagi kita menggunakan money follow function. Jadi APBD direncanakan, yang penting terserah. Itu paradigma lama. Ya, sekarang tidak. Ketika kita merencanakan APBD, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah
bagaimana intervensi APBD terhadap program itu sampai kepada impact sebenarnya. Bukan hanya sekedar mengejar output. Kalau money follow function itu kita hanya mengejar outputnya. Contoh misalnya begini. Kalau kita baca LRA misalnya atau target capaian RKPD 2022, lihat di kolom tabel terakhir tercapai 100%, 90% kan gitu. Tanpa melakukan proses verifikasi yang secara faktual terhadap apa impact-nya, ya, bagaimana impact-nya terhadap intervensi itu. Nah, inilah kemudian yang diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa kebijakan money follow program harus betul-betul dijalankan, bukan lagi money follow function. Nanti kita akan bedah sedikit bagaimana posisi ini APBD-nya Kabupaten Purworejo. Apakah sudah bergerak dari money follow function ke money follow program, ya, atau masih terjebak di dalam money follow function? Nah, money follow program itu mendorong sebenarnya, ya, membongkar penyakit ego sektoral cara berpikir yang terkotak-kotak, ya. Jadi hubungan antar OPD, lalu kemudian akhirnya saling ada stereotip, oh OPD sana lahan basah, yang ini lahan kering, ya. Ini kemudian skema lama itu tadi itu, karena ada pos-pos yang selalu diprioritaskan. Padahal yang paling penting adalah bukan pos yang diprioritaskan, apa tematik program di Kabupaten Purworejo. Kalau kita mau riset question, apa tematik program Kabupaten Purworejo 2024? Ya. Bagaimana caranya? Saya membaca misalnya di 2022-2023 kemarin ada 5 isu strategis yang dirumuskan di dalam RKPD Kabupaten Purworejo. Isu apa? 1, ketimpangan, isu kemiskinan, ya, isu kerusakan lingkungan, itu masuk, kemudian IPM-nya rendah, itu adalah beberapa komponen isu strategis. Tapi setelah kemarin saya minta dokumen ke Pak Sekwan, kemudian saya membaca bahwa ketika di cross check dengan program strategis, isu ini tadi ini hanya sekedar isunya, ya, atau permasalahan strategis. Ketika masuk ke dalam program, saya belum menemukan tematik program yang menjadi brand mesh-nya Kabupaten Purworejo. Mau ambil yang mana? Ya, ini yang menjadi tantangan. Sehingga di dalam hal kita, kenapa kemudian Presiden mendorong bahwa ayo money follow program, gitu ya. Rancang programnya, lalu kemudian desain tematik anggaran yang harus diintervensi di dalam APBD. Nah ini saya bilang bahwa pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tadi, mana program atau kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat kepada masyarakat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana di dalam undang-undang tersebut memberikan mandatori bahwa belanja modal infrastruktur kita di APBD itu harus pada fase berapa persen? 40%. Itu menunjukkan apa? Itu adalah instrumen sebenarnya sehingga memastikan bahwa you pemerintah daerah, you menyusun APBD, fokusnya adalah di belanja modal. Kenapa? Belanja modal itu adalah belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat. Misalnya apa? Belanja infrastruktur, irigasi, jalan, jembatan, ya, saluran air, ya, mau perizinan bersih. Itu adalah belanja modal. Pertanyaannya adalah di rancangan APBD 2024 berapa persen alokasi belanja modal yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif? Ya. Jangan-jangan APBD Purworejo, kalau baca kita data yang saya coba baca itu belum sampai 40%, baru angka 30%, ya. Tapi masih didominasi oleh belanja operasi. Apa itu belanja operasi? Belanja dari mereka kembali ke mereka untuk mereka. Siapa mereka? Ya birokrat. Birokrat. Ya muter aja. Ya, satu
ada SINTAP, ya penghasilan tetap itu wajib, ya wajib. Ya, coba lihat, ada belanja penunjang urusan pemerintahan, ATK, rapat, makan, ini yang mutarnya di situ semua. Jadi ingat, ketika ada dua case yang kita bisa ngambil contoh nasional. Ketika Pak Gubernur DKI saat itu, Pak Ahok menyisir ya, APBD itu yang dari item yang kecil beli penghapus bla 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 itu kumpulnya miliaran. Lalu kita ingat Menteri Pariwisata Pak Jero Wacik ya, Pak Jero Wacik itu masuk penjara, ditangkap KPK sederhana, hanya mengutip uang makan minum rapat makan minum setiap kumpul dari sekian tahun, akhirnya ketemu juga kan gitu. Tapi itu tidak dibelanjakan, itu dikutip. Ya. Nah ini sederhana. Tapi kalau kita mau melihat kemampuan secara administrasi dan teknokrasi, saya tidak yakin bahwa 45 orang ini mau menyisir satu persatu lampiran DPA, ya, masing-masing OPD untuk menunggu, gak mungkin. Hurufnya sudah bikin font 7, yang lihatnya pakai kacamata membesar, ya. Oke, datanya dikasih menjelang rapat misalnya. Ini kan proses apa? Teknokrasi kita yang membuat politik anggaran itu menjadi tidak sehat relasinya itu. Lalu DPRD hanya disibukkan untuk fokus apa? Pokir. Jadi money follow program diganti money follow pokir dan money follow pokir. Ini problem serius Pak. Nah, jadi lalu apa tujuan money follow program dalam perspektif kita bicara soal percepatan pembangunan Kabupaten Purworejo? Pak, kalau saya boleh titip sedikit idealisme Pak. Pertanyaan besok sebelum penetapan APBD 2024, tanya ke TAPD, TAPD, saya tolong dibantu dibikin overview atau review. Berapa persen alokasi belanja modalmu di APBD 2024? Saya titip pertanyaan itu saja Pak. Berapa persen? Kalau masih di bawah 40%, berarti pemerintah tidak punya komitmen untuk membela masyarakat miskin yang tadi IPM-nya rendah, kasus stunting tinggi, desa-desa kemiskinan ekstrim, ya itu kan terjadi. Yang dari Purworejo. Nah, mau menyelesaikan itu apa? Ya belanja modalnya. Bukan bisa belanja operasi Pak. Ya belanja operasi itu dari mereka, kembali mereka, oleh mereka, untuk mereka. Udah pasti. Ya, saya lagi menyisir sebenarnya berapa sih belanja penunjang urusan pemerintahan. Ini gila-gilaan. Kemarin ada satu kabupaten begitu kita sisir, belanja penunjang urusan pemerintahan, yang ini kan cara menyembunyikan APBD Pak. Itu gila-gilaan. Satu kabupaten kita temukan ratusan miliar Pak. Jadi belanja kan begini Pak, strukturnya itu. Ada belanja urusan wajib pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, kan sudah dikunci Pak. Berapa persentasenya? Kesehatan sekian persen, pendidikan sekian persen. Dikeluar dulu coba. Oke. Ini mandatory spending melalui DAK kita kan. Oke. Lalu kemudian ada belanja yang belanja wajib bukan pelayanan dasar. Ini agak longgar. Tetapi di belanja inilah yang kemudian disimulasikan belanja operasi yang masuk kategori belanja urusan penunjang. Kalau dulu itu kan nggak boleh. Misalnya ASN, OPD 1 bikin kegiatan gaji sendiri kan nggak bisa. Ya. Sekarang lebih canggih lagi caranya. Ya, beli kertas, TTPG, rapat koordinasi. Untuk satu pekerjaan, rapatnya itu bisa 8 kali, bisa 10 kali Pak. Itu yang dikritik oleh Presiden. Anggaran stunting 10 miliar, ya. Kemudian 9 miliarnya untuk rapat-rapat, 1 miliarnya untuk intervensi stunting. Ya tetap cebol bocahnya. Itu problem. Itu yang saya bilang. Pernahkah kita berdebat dengan waktu di forum Bangka dengan TAPD? Hal-hal yang ini politik anggaran Pak. Itulah kemudian asbabul wujud kenapa kemudian DPRD itu dibagi kamar-kamarnya berdasarkan AKD kan Pak. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Untuk apa sebenarnya? Memudahkan koordinasi. Contoh, ini saya hanya bertanya aja Pak. Ketika kemarin membahas APBD, RKPD lah, RKPD 2024 atau KUA PPS 2024, kan sudah lakukan Pak ya.
Pernah nggak Bamus merapat memutuskan, Bamus kita tetapkan, bukan hanya mau kemana dengan siapa kapan tadi Manifold Bunker, tapi kapan Bamus membahas penjadwalan untuk apa? Melakukan des, meminta kepada eksekutif, ya, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada DPRD tentang LRA semester 1 tahun 2023. Kan tidak dilakukan kemarin. LRA itu apa? Laporan realisasi anggaran semester 1. Itu menjadi acuan bagi DPRD untuk melakukan des pembahasan APBD perubahan maupun APBD 2024. Kan harus dipantau, Pak. Jadi jangan hanya ketemu di mana di LKPJ-nya. Di LKPJ kan laporan keterangan pertanggungjawaban, Pak. Tidak bisa kita des lagi. Kan menjelang akhir jabatan. Tapi periodisasi semester bahkan tribulan itu kan harus ada report. Dan itu menjadi rujukan saya kira bagi semua komisi 1, 2, 3, dan 4 pada saat des dengan masing-masing mitra OPD-nya. Misalnya komisi 2 ada dinas pariwisata, kemudian apa lagi? Pertanian. Panggil dong dinas pertanian. Dinas pertanian, saya ingin tahu realisasi semester pertama anggaran 2023 terhadap seluruh program kegiatanmu yang kemarin kami sudah ketuk palu APBD-nya sudah berapa persen realisasi, itu satu. Outcome-nya, impact-nya sudah berapa banyak manfaatnya. Kalau fase ini tidak pernah kita masuk, tiba-tiba kita berjibaku dengan isu-isu besar baru, ya, maka apa? Yang terjadi kan bukan sustainability programnya, Pak, tapi apa? Lompatan perencanaan yang tanpa kita melakukan evaluasi dan pengawasan secara konkret terhadap kinerja yang dilakukan oleh PD. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak, rapat di forum bakat TAPD, nggak mungkin Pak seorang sekda Bapeda itu menguasai seluruh apa yang dilakukan oleh bawahannya di OPD. Nggak mungkin, itu mission impossible, ya. Paling apa? Yang dilakukan hanya overview, kasih metrik, capai 100%, anggaran begini, besok kita capai, kita reneder ulang. Kan memberikan angka-angka makro, Pak. Artinya apa? Kalau perannya seperti itu, kita masih ada pada fase apa? Money follow function. Yang direport oleh TAPD di hadapan forum bakar, ya, adanya apa? Hanya bicara soal capaian dalam perspektif angka kuantitatif atau statistik belaka. Apa fakta empiriknya? Coba aja Bapak kembali reses atau turunan ke bawah misalnya. Apa yang disampaikan pasti kontradiksi dengan apa yang dicurahkan oleh masyarakat. Itu fakta empiris. Yang nggak perlu pakai peneliti jago tuh, Pak. Ya. Ini. Jadi ini 3. Mengedepankan proses penilaian atas progres kegiatan yang diusulkan sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan untuk mendanai program. Contoh, angka kematian, angka stunting masih tinggi. Ya. Tiba-tiba dari Dinkes kemudian mengusulkan dengan Dinsos, pemberian makanan tambahan. Ya, oke. Karena konsep memberi makanan tambahan, Bapak Ibu setuju. Ya. Tanpa menggali proses, apakah konsep memberi makan tambahan itu pendekatannya partisipasi kah, inklusif kah, melibatkan masyarakat, atau jangan-jangan masyarakat disuap? Ini kan menciptakan ketergantungan baru di situ. Ini problem. Ini tadi. Yang kedua, menekan pada upaya pencapaian efisiensi, ya, pada pengalokasian anggaran dengan menciptakan koordinasi antar program. Contoh, IPM yang menjadi isu strategis Purworejo hari ini IPM-nya rendah. Maka program kesehatan IPM, pembentuk IPM itu kan pendidikan kesehatan, ya, dan ketiga kesejahteraan. Nah, antara pendidikan dan kesehatan harusnya kan inline di dalam perspektif money program. Untuk apa? Kegiatannya apa? Saling nyambung. Lalu menekankan akuntabilitas, transparansi dan kejelasan atas sasaran kinerja. Coba next. Ya.
Next, saya ingin memasuk di, nah ini, pasti Pak. Ini bedanya Pak. Bedanya money follow function dengan money follow program ini. Kalau money follow function cenderung duplikasi. Saya baca 3 tahun terakhir program di salah satu dinas Pak, itu copy paste Pak. Ini dinas kesehatan. 3 tahun yang lalu dengan program sampai 2024 besok, karena saya dikirimi oleh Pak Bus ya, APBD 2024. Di 2022, 2021 masih ada program itu. Kok meng-copy paste aja? Lalu pertanyaannya, siapa yang mengevaluasi? Ini duplikasi program, inefisiensi anggaran, dan sulit koordinasi. Ya, karena memang hanya ada kompetisi hanya untuk melaporkan angka persentase capaian 99%, capaian sekian persen, hanya itu aja kontestasinya. Nah, sedangkan money follow program itu bicara apa? Holistik, ya. Dia menyeluruh, tetapi di dalam holistik tadi ada tematiknya. Kalau saya di komisi 2, komisi B, bidang pariwisata misalnya, kita atau pertanian, saya akan tanya ke dinas pertanian, apa tematik 2024? Setelah tanya tematik, saya nggak tanya masalah Pak. Problem sederhananya, kita ini kan sudah diajarin dari kecil kan hanya tanya masalah terus. Tapi kita tidak bertanya, apa tematiknya? Apa potensi di sektor pertanian kita hari ini seluruh masyarakat Purworejo? Lalu apa program strategis berdasarkan tematik wilayah tadi? Tetapi karena tata kala musrembang kita terbiasa mengisi DIM kan Pak, daftar inventarisasi masalah. DIM itu diisi penuh. Kadang bukan dari petaninya yang isi DIM di sektor pertanian tadi, dia dinas pertanian isi DIM perspektif mereka. Untuk apa? Untuk menjawab ekspektasi program internal mereka, bukan menjawab ekspektasi program para petani misalnya. Jadi apa? Jadi ini yang saya bilang, duplikasi program perspektifnya hanya dinas, bukan perspektif para petani gitu. Dan yang berikut integratif. Ya. Lalu kemudian spasial. Ini adalah menjadi ciri khas kalau kita mau melihat apa itu program di dalam APBD money follow program paradigmanya. Next. Oke, saya mau masuk terus. Ya, ini beberapa. Ini saya bilang ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, dulu tuh bulat ya model koordinasi ekosektoralnya. Kalau sekarang money follow program itu seluruh SKPD itu gotong royong punya fokus piramid yang sama, apa yang mau dicapai. Kalau dulu kan, ya satu lari ke kiri, lari kanan, ada yang putar balik, memang nggak punya arah. Next. Nah, ini saya bilang, ini isu strategis Kabupaten Purworejo yang saya kutip di dalam RKPD. Satu, pertumbuhan ekonomi, ya, ini sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini menjadi persoalan yang paling polemik yang muncul di dalam RKPD. Pertanyaan saya, apa program strategis di sektor pertanian tahun 2024? Gak ada Pak, saya baca APBD Bapak 2024, gak ada Pak program strategisnya. Selain, yang kedua adalah sektor perdagangan. Keresahan di dalam RKPD mengatakan pertumbuhan ekonomi Purworejo disebabkan oleh ada stagnasi di sektor perdagangan yang mau dikembangkan. Pertanyaannya, apa solusi selain mendatangkan Alfamart, Indomaret, toko jajarin? Saya tidak melihat, oh Purworejo punya tematik Noto Tani, Jogo Pasar misalnya begitu. Punya keberpihakan. Gak ada. Selain apa? Liberalisasi perizinan, toko jajaring, toko-toko kecil, toko kelontong mati. Bis. Ini saya baca datanya jenengan Pak. Ya. Lalu kemudian
akomodasi makan minum sama. Ya. Kemudian ini menjadi isu di pertumbuhan ekonomi. Prorejo itu urutannya ke berapa? Paling buncit bawah juga ya, dari bawah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Gatam. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau baca dokumen Prorejo dalam angka BPS-nya Prorejo atau di RPJMD-nya, bahkan menjadi lampiran APBD. Apa dikatakan di situ? Penyokong utama PDMB Kabupaten Purworejo adalah sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor jasa, sektor itu Pak yang dibanggakan. Tapi kenyataannya intervensi yang saya bilang belanja modal kepada sektor itu Pak, bantuan, skemanya masih bantuan Pak. Skemanya masih bantuan. Berarti kan pemerintah itu posisi seperti sinterklas. Nanti datang menjelang hari Natal, kemudian memberi bantuan. Bukan sebagai sebuah privilege, kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah. Yang berikut tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan meningkat tajam 11,78% menjadi 12,40% pada 2021. Ini data yang saya coba comot dari LKPD Bapak Ibu semua. Ya, kemudian setelah itu dihajar COVID. Tapi saya tidak menemukan. Saya mencoba membuat simulasi apa sih sebenarnya program mau menyelesaikan kemiskinan di 2024. Selain BLT, kemudian macam-macam tadi itu kan program yang yang enak lah, yang sudah ada. Tapi program yang ingenius yang didesain oleh Kabupaten Purworejo itu apa? Ini kan kenapa? Konsepnya manipolo konstan tadi itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Jadi semua diminta, tidak punya tematik, Pak. Saya bayangkan Gusti Allah itu kasih semua apa gastruk, Pak? Pasti kan dikasih sesuai dengan amal ibadahnya, Pak. Dalam konteks demokrasi administrasi, dia sesuai apa yang menjadi potensinya Purworejo, maka kasih tematik intervensi. Bagaimana skill up politik anggarannya? Saya minta dengan orang 45 orang ini bertarunglah di 40%. Lalu Pak Sarif, kira-kira ada nggak money for money-nya bagi kami? Ada Pak. Ini menjadi omongan bagi kita. Bagaimana mensiasati agar pokil Bapak Ibu semua, atau saya nggak mau pokil lah, aspirasinya Bapak Ibu semua lebih besar. Pak, jangan minta aktif di belanja operasi. Bapak-bapak nggak bakalan dapat. Udah, baca Permendagri 90, Permendagri 70 tentang SIPD dan kodifikasi nomenklatur yang diformulasi dalam kamus pembangunan. Nggak bakalan dapat. Bapak Ibu semua sudah dibagi habis akun paspornya SIPD. Pertanyaan, apa Bapak pernah telusuri sampai dalam? Siapa validasi tahap pertama, validasi tahap kedua itu ketika masuk di SIPD? Kan nggak pernah. Coba tanya Sekpan, menggantungkan nasib harapannya kemana? Sekretariat. Kan validasi pertama kemana? Sebelum masuk ke Bapeda sebagai validasi final terakhir. Ini yang sederhana. Nah, oleh sebab itu, maka Pak Sarif, bagaimana cara kontestasi kita? Kunci bahwa 45 orang sepakat 2024 belanja modal harus bila perlu 50%. Karena disitulah belanja yang berhubungan langsung dengan aspirasi dan kepentingan pokok Bapak Ibu semua. Nah di BTT nggak mungkin, pembiayaan nggak mungkin. Tapi kalau masuk di belanja modal 40%, kan itu kan perintah konstitusi Pak, bukan omongan saya. Undang-undang nomor 1. Coba gitu. Besok kalau rapat dengan TAPD coba buat simulasi berapa alokasi belanja modal infrastruktur kita 2022. Kunci dulu Pak. Sehingga enak. Kita mau cawe-cawe dalam tanda petik kan inline. Kenapa saya bilang inline? DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam radar bekerjanya kan sama untuk mencapai visi-misi RPJMD-nya kepala daerah kan? Kan itu Pak. Ini kan hanya soal meminjam kamar kawan
meminjam nomenklaturnya aja. Kalau kita menggunakan perspektif Permendagri 70 tentang kodifikasi dan nomenklatur itu. Lanjut, next. Ini kebencanaan dan pelestarian lingkungan. Ini isu berpuluhan tahun selalu masuk di dalam RKPD, APBD, selalu masuk. Tapi ketika ditanya pada saat kemarin finalisasi Komisi Kusuma menyusun Perda RTRB, kemudian zonasi sampai RDTR. Ya, kawasan RDTR mana yang sudah terselesaikan berkaitan dengan urusan kebencanaan dan lingkungan? Tidak terjawab pada APBD 2024. Selain apa? Bikin kegiatan, nanti bantuan ini membangun soal-soal begitu. Yang ketiga, yang berikut, kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM salah satunya dapat dilihat dengan IPM, menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Impact-nya Pak, hasil pembangunan. Skemanya apa? Itu tadi saya bilang, belanja modal itulah yang bisa diakses langsung oleh masyarakat Purworejo. Pendidikan, kesehatan. Karena di dinas pendidikan ada belanja modal Pak, dinas kesehatan ada belanja modal. Hampir semua OPD itu. Tapi ingat, cara mencopet APBD yang paling mengerikan itu oleh apa Pak? Coba sisir itu belanja urusan penunjang pemerintahan. Itulah cara birokrat kemudian mau buat bank tabungan sebenarnya. Ya, di APBD. Ini problem kita di kualitas. Apa skemanya kita? Apakah kemudian kita punya komitmen misalnya untuk meningkatkan IPM yang namanya TK, SD, SMP gratis? Kan itu bukan jadi politik lagi Pak. Itu menjadi apa? Fardu ain kan Pak? Iya Pak. Karena komitmen di APBN pendidikan berapa persen? 20%. Di APBN berapa persen? 20%. Sekarang ketika itu berapa total APBD Kabupaten Purworejo? Katakan 2 triliun. 2 triliun dikeluarkan dulu untuk silta penghasilan tetapnya. Baru diposting ke belanja untuk sektor pendidikan. Pendidikan itu kan infrastruktur, sarana prasarana, penyelenggara pendidikan. Di luar gaji ya, 20%. Lalu dihitung berapa sih jumlah masyarakat Purworejo yang SD dan SMP? Itu kan kewenangannya. Kalau SMA kan kewenangan provinsi. Katakanlah 20%. Kalau dari 2 triliun berapa? 400 miliar. 400 miliar. Saya kira itu bukan lagi menjadi kampanye. Besok kalau saya jadi bupati, jadi pendidikan dapat. Itu fardu ain kalau udah diperintahkan kok. Tapi persoalannya ada kebocoran nggak? Ada. Karena 20% tadi itu seperti kecurigaan yang disampaikan oleh Presiden. Jangan-jangan dari 20% tadi kata 400 miliar, ya 50%nya itu habis untuk belanja penunjang urusannya, bukan belanja yang dinikmati oleh masyarakat yang tadi pendidikannya. Ini kan tidak pernah kita sisir kan Pak? Yang 20% tadi. Kita hanya melihat, oh 2024 kaum Pemda udah sepakat tetap 20% untuk pendidikan. Dikunci Pak. Tapi kita tidak melihat lampiran DBA-nya. Benar nggak sih? 20% tadi yang menikmati pendidikan kita anak TK, SD, SMP. Ini tantangan kita. Sehingga Pak, isu soal IPM nggak pernah selesai Pak. Nah saya kasih contoh